Makrifat itu adanya di sini, di hati dan di pikiran. Bagaimana tuh Beb sampai makrifat? Nah itu saya juga masih cari-cari gimana caranya biar khusyuk. Kapan hati sama pikiran itu bisa fokus kepada Allah jika tidak lagi ada dunia di dalam hati? Habib Rifki Alaidrus sedang mencari-cari cara agar sholat khusyuk. Dan beliau menemukan yaitu sholat itu bisa khusyuk apabila sudah tidak ada lagi dunia di dalam hati. Begitulah cara hawa nafsu, cara iblis membelokkan pikiran, mengacau balaukan jiwa para habib, para ulama. Pemikiran atau pendapat tidak ada dunia dalam hati bukan lagi sekedar tersesat, tetapi itu adalah buah dari pemikiran tidak waras ataupun orang-orang gila yang mengatakan kalau tidak ada dunia dalam hati. Mari bandingkan dengan taburan petunjuk Allah tentang hidup khusyuk. Hidup khusyuk berarti ketika kita telah mengaktifkan ruh penyempurna tiupan, maka ruh itulah yang membimbing seluruh perjalanan hidup kita. Ruh yang membimbing seluruh perjalanan hidup itulah yang disebut khusyuk. Kalau sudah ruh yang membimbing perjalanan hidup kita, hidupnya khusyuk, berarti ketika kita sholat, bekerja, beribadah, segala-galanya hidup itu khusyuk. Bisa kita lihat bagaimana hidup yang khusyuk ketika Juan Siregar menulis buku. Sholatnya 78 rakaat. Dan selama sholat itu Allah berkalam-kalam menyampaikan bagaimana menyadarkan seluruh manusia di muka bumi lewat ilmu-ilmu yang Allah kehendaki itu. Sholat yang di dalamnya Allah berkalam-kalam membimbing perjalanan hidup kita lah yang dimaksud dengan sholat khusyuk. Itulah yang dicari-cari Habib Rifki Alaidrus dan semua para ulama Indonesia. Akhir tahun 90-an ada seorang ulama bernama Abu Sangkan yang menulis pelatihan sholat khusyuk. Di dalam buku itu beliau mengatakan yang khusyuk itu adalah ketika ruh kita bisa mi'raj. Ini pendapat yang berbeda lagi tentang khusyuk. Dan ketika itu saya juga berjuang bagaimana agar bisa sholat khusyuk seperti yang dijelaskan Abu Sangkan. Bisa jadi karena banyaknya latihan-latihan itulah sehingga Allah membimbing bagaimana sebenarnya sholat yang khusyuk. Yang berbuah terjadinya berulang kali dialog goib di akhir doa tahajud. Dan itu juga adalah proses pencarian tentang sholat khusyuk. Semua tentang sholat khusyuk itu telah tertulis di dalam buku Revolusi Spiritual. Dan itulah yang seharusnya diketahui oleh para ustadz, kiai, dan ulama-ulama Indonesia. Mohon sebarluaskan ini agar sampai kepada beliau-beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.